Harus kita mau menanggalkan kedagingan kita. Harus kita menanggalkan ego kita. Harus kita mau menanggalkan harga diri kita. Jika kita tidak mau menanggalkan harga diri kita, itu tidak akan bisa. Seperti Tuhan Yesus, bagaimana dia tanggalkan keaharan dia, sehingga dia mau apapun yang dilakukan, dicambuk, diludahi, ditunjang, dia tidak berbuat apa-apa. Dia tidak melawan, seakan-akan dia tidak berdaya. Memang tidak gampang, Bapak Saudaraku. Tidak gampang mengikut Tuhan Yesus menjadi pelaku firman. Tapi menjadi orang Kristen sih gampang. Tapi menjadi pelaku firman Kristen itu, pengikut Kristus itu sangat-sangat sukar. Karena kita diludahi, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada perlawanan seperti Tuhan Yesus. Kita dihina, puji Tuhan. Kita ditunjang, puji Tuhan. Kita diejek, puji Tuhan. Kita diolok, puji Tuhan. Seakan-akan kita ini orang bodoh. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kembalilah kepada firman kebenaran Alkitab yang kita cintai. Di situ diterangkan semuanya bagaimana seharusnya jalan-jalan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi jangan kita lambai di dunia ini, jangan kita landas di dunia ini, jangan kita hanya mengikuti apa perkataan orang, tapi kita tidak pernah membuka Alkitab untuk pedoman hidup kita, kemana arah tujuan kita, kemana kita jalan ini. Jangan kita nina-bobokkan oleh dunia ini, sehingga pikiran kita dunia terus. Karena dunia ini kita tinggalkan, karena dunia ini tempat singgah sementara. Kita bukanlah anak-anak dunia, walaupun kita hidup dalam dunia ini, tapi kita numpang. Bahkan sama kita melihat seperti tubuh kita ini, kita pakai selagi kita hidup dalam dunia ini. Jika kita sudah berangkat di dunia ini, kita tinggalkan semua yang ada dalam tubuh kita ini, beserta semua yang kita dapat selama ini, tinggal semua. Tapi kita akan berangkat menuju sasaran. Kemanakah sasaran kita? Apa yang kita perbuat selagi kita hidup. Jadi tidak dijamin. Banyak orang katakan orang Kristen ini dijamin selamat. Itu bukan firman Tuhan mengatakan, tapi firman Tuhan mengatakan kerjakan keselamatanmu. Jadi kita harus kerja, harus kita berupaya. Jadi tidak santai-santai saja, tidak menunggu saya sudah selamat, saya sudah menjadi Kristen, saya sudah pasti jamin selamat, mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Itu hanya perkataan manusia, supaya manusia enjoy, supaya manusia senang. Tapi jika kita kembali kepada firman Tuhan, ada aksi kita, ada tugas kita, ada pekerjaan kita, ada yang harus kita selesaikan. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tetap semangat. Kembalilah kepada firman Tuhan. Baca, buka hati kita, undang Roh Kudus, supaya Roh Kudus masuk dalam hati kita, dimateraikan dengan roh kita ini, sehingga dia akan menuntun kita, sehingga dia akan menyertai kita, sehingga dia akan membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan ini. Jika kita tidak membuka hati kita, jika kita hanya memakai pintaran kita, jika kita memakai kegigihan kita, kita tidak akan menemukannya. Walaupun mungkin kita baca Alkitab ini bolak-balik 100 kali, kita bolak-balik Kejadian sampai Wahyu, jika Tuhan tidak membukakan itu, kita tidak paham. Makanya banyak manusia saat ini tidak mengerti firman Tuhan ini, sehingga dia abaikan, lebih condong dia kepada aturan-aturan manusia. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah lembutkanlah hati kita, bukalah hati kita, undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya kita betul-betul mendapatkan damai sejahtera, hidup yang kekal. Terima kasih banyak, semangat terus, jaga kesehatan, karena tanpa kesehatan
kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semangat terus. Shalom.